setiap kami juga hamba. Biar firman ini benar-benar menjadi satu berkat buat kami menjalani hidup ini, dan juga disertai dengan perjamuan kudus-Mu sebagai materai untuk kami boleh melangkah bersamamu dengan kemenangan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya lihat wajah-wajah yang masih bisa merengah, masih bingung, gitu ya. Wajah-wajah yang pasti suka cita ya. Dalam dunia ini nggak ada yang langgeng, nggak ada yang kekal. Semua akan mengalami perubahan. Nggak peduli siapapun juga, perubahan itu akan terjadi. Baik itu perubahan yang menuju kepada yang lebih baik, atau perubahan yang lebih buruk. Biar kita mau bergerak maju dan jangan diam ketinggalan. Maju itu berarti meninggalkan yang lama, meninggalkan hal-hal yang buruk. Kalau diam ya otomatis ketinggalan. Karena apa? Semua pada maju, ada orang yang berdiam, mereka agak bergerak, ketinggalan. Sambil contoh ketika kita masuk dalam jalan tol, freeway, semua bergerak maju. Jangan diam, saudara memperlambat jalan, berarti saudara sudah ketinggalan. Apalagi berhenti, wah ketinggalan, yang lain doh ke depan semua. Nah kalau ketinggalan gimana? Ya berarti sudah berada pada jauh belakang, masih berada pada yang lama, masih memiliki pikiran-pikiran yang buruk, yang kadang terus dibawa, nggak mau melepaskan, nggak mau meninggalkan. Maka firman Tuhan sudah mengingatkan, yang jahat semakin bertambah jahat. Nah kenapa sih kejahatan ini masih ada, keburukan masih ada? Bagaimana kejahatan ini bisa terjadi, keburukan ini bisa terjadi? Kalau kita melihat sejarah dalam Alkitab, di mana pada mulanya Allah ini menciptakan manusia itu sempurna. Kita baca ya Kejadian pasal 1 ayat 27. Kejadian 1:27 mengatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia awal itu diciptakan sesuai dengan gambar, sesuai dengan citra Allah yang sempurna, yang memiliki kualitas moral Allah, yang memiliki sifat hakiki Allah yang pasti rohani. Nah ini manusia yang diciptakan ini. Manusia ini memiliki roh, tubuh, jiwa. Manusia ini memiliki akal budi. Manusia memiliki hati nurani. Dan manusia juga memiliki moralitas. Sempurna manusia pertama diciptakan oleh Allah, sesuai dengan gambarnya, atau boleh dikatakan imago Dei, image of God, gambar rupa Allah, citra Allah yang sempurna. Jadi manusia pertama ini boleh dikatakan perfect, kadang bisa ngalahin, semua sempurna adanya.
Namun manusia ini nggak taat. Diberikan kebebasan, diberikan free will, kebebasan mutlak, tapi nggak taat dan melanggar janji. Maka gambar itu rusak. Image of God, imago Dei, gambar Allah yang ada pada manusia rusak, kotor. Kenapa? Karena dosa, hamartia, meleset dari apa yang ditentukan oleh Allah. Gambar ini yang kotor. Maka di dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Image of God, gambar Allah hilang karena dosa. Di dalam Roma 3:23. Dan gambar ini manusia ini berusaha mencari kembali bagaimana caranya untuk bisa kembali menjadi sempurna seperti awal. Sekali lagi, karena dosa inilah gambar ini rusak. Kemuliaan Allah hilang dalam setiap pribadi manusia. Mereka berusaha mencari, mengembalikan dengan kekuatan mereka sendiri, dengan kebenaran mereka sendiri. 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Mereka berusaha mencari gambar mereka untuk bisa memperoleh kembali kesempurnaan ini. Maka mereka melakukan hal yang menjijikkan, hal yang bodoh katanya. Coba tampilkan Roma 1 ayat 22, 23, 22. Roma 1 22. Karena nanti orang-orang yang tidak percaya menjatuh. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka berusaha mengembalikan image of God, imago Dei ini. Mereka berusaha mencari dengan kekuatannya sendiri. Mereka seolah-olah penuh hikmat. Ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah, image of God ini yang sudah hancur karena dosa. Kemuliaan Allah yang tidak fana, kemuliaan Allah yang kekal diganti dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Pengen merubah sendiri. Tapi sekali lagi, mereka semua sudah jatuh dalam dosa. Mereka kehilangan kemuliaan Allah ini. Mereka berusaha sekali lagi. Gambar yang rusak itu karena dosa. Mereka ingin membetulkan, menggantikan kemuliaan Allah. Mereka nggak percaya. Pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak bisa melihat lagi tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Lantas kita tanya, gambar Allah itu yang modelnya gimana? Image of God, imago Dei itu gimana? 2 Korintus 4 ayat 4 tadi mengatakan mereka tidak bisa melihat lagi kemuliaan Kristus, tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 dikatakan ini, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya percaya dalam hati kita,
supaya kita peroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan kata lain, bahwa semua manusia yang gambarnya kemuliaan Allah yang diberikan pada mula-mula sudah rusak, hilang. Image of God damage. God rusak. Manusia berada dalam gelap. Gambar citra Allah yang ada pada manusia gelap, kotor, jijik, maka harus dibersihkan, maka harus ada perubahan. Saya berikan tema pagi hari ini, perubahan di dalam Kristus. Kita buka Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Dibarui lagi supaya kembali menjadi manusia yang baru dengan memiliki gambar kalinya kembali. Gambar citra Allah yang kotor karena dosa harus dibarui, dibersihkan, harus dibangkitkan kembali manusia-manusia yang kondisinya wajahnya udah mulai kusam. Bukan kotor karena bisulan, bukan itu. Kotor karena dosa. Harus dibersihkan. Maka Yesus mengatakan pada suatu saat ada anak yang mati, harus bangun. Tali takung, bangun, bangkit, dirubah. Maka kita juga harus mengalami perubahan, dibangkitkan, dibersihkan. Bahasa sananya kan takum beremu. Pasti artinya takum beremu. Ngerti? Tak ulangi, takum bairaimu. Dibersihkan wajah ini, harus mengalami perubahan. Kenapa harus diperbarui? Kenapa harus dibersihkan? Sekali manusia yang jatuh dalam dosa kotor, tadi kita baca, berusaha mencari menggantikan citra atau gambar Allah ini dengan bermacam-macam cara. Tapi sekarang mereka ini melakukan seolah-olah penuh hikmat, tapi bodoh. Di mana kemuliaan gambar Allah nggak bisa ganti dengan yang lain. Maka saat ini timbul istilah yang mulai, apalagi saya nggak nyinggung soal politik ya. Rame-ramenya sekarang ini adalah pencitraan, benar. Apa sih pencitraan itu? Ada yang tahu bahasa Indonesia pencitraan? Mencari wajah yang seolah-olah baik, padahal belum tentu baik. Tapi kalau memang aslinya baik, ya Tuhannya pasti baik. Itu pencitraan. Citra itu wajah, gambar. Nah, banyak orang berusaha mencari itu, merubah sesuatu yang datang baik, padahal dalamnya belum tentu baik. Nah, ini ya yang Kolose tadi katakan, engkau harus diperbarui. Engkau harus ada perubahan, takum beremu. Ya, belajar bahasanya toh. Aku masih nggak ngerti orang luar takum beremu itu kan. Takum bairaimu. Masalahnya sekarang ini kita mau
dibersihkan, kita mau dirubah semuanya ini menurut gambarnya, supaya sesuai dengan gambarnya. Gambarnya sopo? Kita lihat kan, semua orang yang sudah berbuat dosa ini harus mengalami. Maka kita mau belajar gambarnya siapa sih yang kita mau ikutin supaya kita juga mengalami perubahan ini. Maka di dalam Roma 8 ayat 29, Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Belum mengerti, belum jelas. Serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya yang mana? Gambaran yang mana? Sekali lagi, gambar citra Allah hilang dalam setiap manusia karena berdosa. Rusak, kotor, jijik. Mau dirubah sesuai dengan gambaran anaknya. Yang mana lagi? Coba bukakan Kolose 1 ayat 15. Dijelaskan. Ia adalah gambar Allah. Ia siapa? Tadi dikatakan gambaran anaknya. Yang mana anaknya ini? Ayat ini katakan ia siapa? Yang merupakan gambar Allah yang nggak kelihatan. Allah nggak kelihatan, Allah adalah roh adanya. Tapi melalui ia maka gambar itu kelihatan. Inilah gambar Allah. Image of God, imago Dei, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, kita mau dirubah sesuai gambaran anaknya, sesuai dengan ia yang gambar Allah. Sekali lagi tanya, siapa gambar ini? Siapa anaknya ini? Maka di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-6 dijawab. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Kayak buku ini R.A. Kartini ya. R.A. Kartini ini untuk diwali. Karena R.A. Kartini waktu itu belajar sama orang Belanda, di mana prinsip-prinsipnya masih kekristenan dan dipakai. Ini ayat udah ada ribuan tahun yang lalu. Dari dalam gelap akan terbit terang. Dulu kita ini gelap, dikatakan Roma tadi. Semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Mereka semua dalam kegelapan. Ia juga yang membuat terangnya percaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah, image of God, imago Dei, yang nampak pada jelas. Tadi dikatakan gambaran anaknya siapa? Terus dikatakan ia adalah gambar Allah, ia siapa? Di sini jawab, pada wajah Kristus. Manusia yang sudah kotor, jijik wajahnya, gambar raine kemang, dirubah supaya sesuai dengan wajah Kristus. Supaya nampak. Jadi gambar Allah, gambaran anaknya, yaitu Kristus Yesus sendiri. Dirubah. Saya ulang. Gambar yang pertama rusak karena dosa, dan semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Semua menjadi gelap, kotor. Gambar yang rusak karena dosa. Yesus Kristus datang, pengen menggantikan supaya memperbarui semua ini. Wajah-wajah yang semrawut ini mami. Coba kalian sebelah wajah semrawut orang.
Semua berarti belum memperoleh wajah yang baru. Ustaz di dalam firman ini memperoleh wajah yang baru. Ya. Wajah yang kotor, wajah yang merengut, wajah yang semrawut, gitu kan? Maka Yesus datang untuk menggantikan wajah manusia yang rusak ini, yang kotor, yang jijik. Dengan kata lain, Yesus ingin menanggung semua dosa yang gelap ini. Dari mulanya manusia jatuh dan gelap, wajah Yesus merawut. Dalam perjalanan Roma mengatakan semua manusia kehilangan kemuliaan Allah, semua manusia wajahnya dalam kegelapan, dunia gelap semua. Ya, saya masuk dalam dunia gelap sudah. Kemarin dunia putih, tak semir, jadi dunia gelap. Ya, tapi nggak apa-apa, itu kemuliaan bagi orang yang dipilih Tuhan. Tapi aku lihat rambutku putih ini, kok iso rambut ya? Saya lihat di sini Pak Saila, Pak Bambang, sampai masa masih putih rambutmu, Tuhan menggendong kau, memelihara kau. Tapi gak pernah bilang loh, Tuhan. Nah ini, Tuhan, semua rusak, semua kotor, jijik. Yesus datang untuk menanggung semua dosa ini. Dengan kata lain, nanti bakalnya wajah Yesus harus rusak, harus kotor, penuh dengan dosa, jijik, najis. Coba tampilkan Yesaya 53 ayat 2. Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di depan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia gak tampan dan sebarannya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Mualas belum ini istilahnya. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkan. Wah, ini orang itu berenang gitu. Gak mau lah. Dikatakan ia gak tampan, ia rusak wajahnya. Pernah lihat gambarnya Tuhan Yesus? Siapa yang punya gambarnya Tuhan Yesus? Nah, ini gambar ini. Ngapain mau orang? Ganteng, cakep luar biasa. Nanti di sini mau saya ceritakan waktu kita pergi ke daerah Florida. Di Florida itu ada museum apa namanya? Holy Land, museum Holy Land. Dan di sana itu ada semacam atraksinya, drama. Main, yang main itu Tuhan Yesus, aktor Tuhan Yesus sama beberapa muridnya. Aktornya itu dari orang biasa, tapi wajahnya persis ke Tuhan Yesus. Orang lihat itu, kesem-sem, bojo gue kesem-sem. Oh iya, wah, itu baru manusia contoh. Dia mau menampilkan sebagai aktornya Tuhan Yesus untuk drama. Wih, gagal. Lah kalau yang asli, kok tambah kuatan. Tapi kenapa ini kok dikatakan tampangnya enggak ada, rusak? Kita mau melihat jijik. Ternyata di dalam ayat yang keempat, ternyata dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lain ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulinya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang ke-5. Karena pemberontakan kita yang tadi itu karena dosa semua. Pemberontakan kita dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang datangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menyesal.
maka wajah Yesus hancur. Kalau kita melihat di dalam film Passion of the Christ atau gambar-gambar Tuhan Yesus pada waktu disalib, itu gambar, ada beberapa gambar yang masih wajah polos itu salah, hancur, rusak. Orang waktu dalam pengadilan, waktu dalam perjalanan, waktu nunggu ditinju, bonyok. Ngerti tangannya tentara Romawi? Coba tangannya saudara nopol ini, gede ya. Tangannya tentara Romawi kuping loro nih. Kita pernah ketemu sama tentara Romawi ya, pas waktu jadi aktor itu. Tanganku tak kepono loro, tak panino. Wih, odoy. Itu ninju mukanya Yesus. Bayangin, kowe mau tak tinju? Wah, bonyok. Nah ini ditinju. Yes, ditutupin, ya toh, tutupin karung. Bah, dia ngomong dalam firman Tuhan. Kalau engkau kalah, tunjukkan siapa yang pukul kamu. Enggak jawab. Dia tenang, ceplek. Buktikan siapa yang memukul kamu. Gak bisa. Bukannya tak bisa, Yesus tak mau. Bagaikan anak domba yang terbisu. Karena ini semua ketika dibuka, diundai, hina, jijik. Maka Yesaya mengatakan, aku gak bisa melihat wajahnya. Kenapa? Semua dosa ini, kejahatan ini, wajah rusak, menggantikan kita semua supaya kita memperoleh kembali wajah kemuliaan Kristus. Semestinya kita yang menerima ganjaran dosa, tapi dia mau melakukan, dia mau menanggung, bahkan taat sampai mati. 3 hari setelah disalib, dia bangkit, menyelesaikan semua tuntutan dosa. Dia menang, mau dikalahkan, kemenangan ada pada dia, dan dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, gambar yang aslinya keluar, wajah kemuliaan ini keluar, image of God, imago Dei, wajah Kristus yang menang. Maka tadi kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-6, dari dalam gelap akan terbit terang. Semua ini gelap, tapi ternyata dari dalam gelap ada satu yang menyelesaikan, maka ia terbit terang. Dan terang itu sudah nyata, dan terang itu diberikan di dalam setiap hati kita. Dikatakan, ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Kita peroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi sekarang yang percaya memperoleh wajah kemuliaan Allah. Amin. Jadi sekarang gak wajah sebelahmu, jadi pengkerubah. Nah, bersama wajah kemuliaan Allah yang dikatakan yang nampak wajah Kristus, cemerlang, bersinar. Kalau masih ada orang Kristen permisi ngomong, dia masih sembetut tanah rangu, ya terus tujuh kain ini berubah. Putih naik, kok kayak wajah sopo? Wah itu toh, wajah kok malu terus. Kadang saya juga marah loh, mangkel. Wah yang pengen ngamuk aja, ngocok nang dikaca itu, pindah setan. Ketawa berarti sering nonton nang dikaca sendiri loh.
Orang setan yang koco itu ternyata. Kau ngamuk, kau marah kalau nak koco. Setan itu kok. Yo raimu itu. Sing ngamuk itu mah. Kayak setan. Tapi setelah menerima kemuliaan Allah, semeringah. Sekali lagi dia berkorban. Dia adalah gambaran sesungguhnya. Dia itu sendiri adalah citra murni. Yesus tak mencari pencitraan, karena dia sendiri adalah citra itu. Dan dari dalam gelap akan terbit terang, dan terangnya diberikan pada saudara dan saya. Maka dikatakan engkau mengenakan manusia baru. Lantas saat kita mengalami, menerima ini, pasti terjadi perubahan, terjadi pembaruan. Apa yang terjadi setelah kau menerima ini? Kalau masih gak ada perubahan, ya berarti kau belum menerima. Oh senang-senang misalkan, ucapin sama-sama, oh satu, semangat. Apa, ini pas mau ke Sumba, oh selamat ya, selamat. Tapi dalam hati saya, ini pencitraan apa benar? Kalau memang benar, puji Tuhan. Tapi banyak orang loh, pencitraan di depan baik-baik, tapi di belakang mendul. Mau Solo lagi? Mau Jogja? Kalau Jogja, mau Solo belakangnya beda ya. Ya. Kalau Solo lakonnya di bedolnya lemburnya pengarap nggak perhatiin kok gue melakukan Solo sampai melakukan Solo mah pantok lakonnya bedolnya lemburnya pengarap pantok Solo ya belakang depan terus meninggal ngomong terus rasanya ngomongnya sih sana daripada gue baik-baik bedolan gue Raiso, itu pencitraan. Tapi apabila mengalami perubahan benar di dalam Kristus, apa yang kau katakan itu benar-benar dari hati. Amin. Nah, perubahan terjadi. Harus terjadi perubahan. Makanya tema hari ini perubahan di dalam Kristus, pembaruan. Apa yang terjadi? Satu, mereka akan berkuasa dan mereka akan menang. Ketika mengalami perubahan ini, mereka akan berkuasa dan mereka menang. Tentunya menang atas dosa, berkuasa atas dosa. Dan juga masalah-masalah yang dihadapi kok berkuasa. Gak gampang menyerah. Kau diberikan kuasa. 1 Korintus 15:57. Segala kemenangan aku berikan kepada. Kau berikan kemenangan. Kuasa gimana? Menang gimana? Kita kembali pada saat mula-mula. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, diberikan image of God, imago Dei, kemuliaan Allah dan dalam mereka. Maka mereka diberikan kuasa. Coba baca Kejadian pasal 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Kalau 27-nya kan maka diciptakan menurut gambarnya, ya, kemuliaan Allah. Maka ayat 28 mengatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, anak-anaknya. Oke, tak bohong. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan garis bawah. Taklukkanlah itu, berkuasalah. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang lama ini, bukan taklukkan, injek-injekan itu. Dengan kata lain, kau berkuasa atas segala masalah. Dalam kehidupanmu, kau berkuasa, kau menang. Karena mereka memiliki image of God, kemuliaan Allah, ayat 26-27 diberikan menurut gambar dan rupa Allah. Maka mereka sekarang diberikan kuasa.
takutkan, berkuasa. Yang pertama. Maka kita semua sama. Ketika kita menerima kemuliaan Allah kembali, menerima image of God, terjadi perubahan. Kau berkuasa, menghadapi masalah apapun yang kau hadapi, nggak gampang menyerah, karena kau menang. Yang kedua, bukan hanya menang. Saya ulangi, pertama, menang, tapi lebih daripada pemenang. Di dalam Roma 8:27. Tetapi dalam semuanya itu, Roma 8:37. Roma 8:37. Dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang itu. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang kedua, ketika kita diberikan kemenangan, kita diberikan kuasa, bukan hanya berdiam diri, hanya enggak, wis pokoknya aku tekonan gereja selesai, enggak. Ketika kau berikan kuasa, kau menang. Ketika kita dari dalam gelap kotor, maka kita dibersihkan. Setelah bersih, lantas apa? Bersinar, menjadi terang, menjadi saksi, menjadi bercahaya. Filipi 2:15. Filipi pasal 2 ayat ke-15 katakan demikian. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Yang punya aib, noda dibersihkan sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu apa? Bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Aku gak main doang dhuwur, doang misalnya tak doang orang yang wajah semrengah terus seneng aku. Ya, kayak Elsa ini semrengah, Maria ini dhuwur harus semrengah nggak? Oh, akeh sih semrengah. Mestinya ini loh, wajah yang bersuka cita, wajah yang senang gitu. Kau lihat salamin, ambil uang sing wajah di semrawut. Awak dhewe situ. Orang mujizat lho, apa orang ini seneng. Puji Tuhan, shalom. Wah, seneng dong, berkobar-kobar. Lagu enak selama minggu ya. Senyum dan berwajah gembira. Jadi saya kalau ya, boleh omah ya. Senyum palsu, tutingan langsung aja. Wajah sopo ibu kali. Nah, yuk. Karena kita memiliki wajah yang melang, bercahaya, menjadi saksi. Kalau kita sudah diberikan kemuliaan Allah kembali, kita dipulihkan kok. Berseri-seri wajah. Di sini ada nggak yang masih semrawut wajah? Ya, kalau sing aku tapi nggak saya lihat, wah kami sing semrawut yang masih dari semrawut. Dia itu senang saudara. Memang ini yang diharapkan, ini yang akan diberikan. Wajah yang berseri-seri, wajah yang percaya, wajah yang gembira, sehingga kita otomatis bisa menjadi saksi. Ojo orang Kristen semrawut aja, nah rono semrawut, ini semrawut. Kalau gua mau pengen tak antemi bisa. Raiso, harus dirubah. Yang ketiga, ketika engkau diberikan kekuatan, ketika engkau berkuasa, ketika engkau menang, dan engkau bisa percaya, maka yang ketiga, engkau harus bertumbuh, bertambah, dan terus bertambah. Kalau di Kolose 3:10, engkau dibaharui terus menerus, tak berhenti.
dibarui. Contoh Paulus. Paulus sebelumnya ini namanya Saulus. Saulus ini jahat, kotor, najis, semua yang tadi gelap. Ya, sebelum mengalami perubahan. Tapi setelah mengenal Yesus dan dia diubahkan, maka Saulus ini berubah jadi Paulus. Wah, berani. Karena kita tadi belajar yang pertama berani itu juga kekuatan dan menang. Paulus berani. Dan Paulus setia, lebih setia lagi. Paulus melayani, lebih melayani lagi. Paulus memberikan semuanya, lebih memberikan semuanya. Bahkan nyawanya pun diberikan. Bertambah dan bertambah. Karena apa? Karena kasih yang melimpah. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 3. Ini yang Paulus katakan. 1 Korintus. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, baik-baik, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikitpun, gak ada faedahnya. Kau berani berkorban? Kau berani jadi WL singa, menjadi pelayan-pelayan musik, pelayan doa, pelayan multimedia, apalagi semua jadi jemaat yang setia. Kalau pelayanan kita, kalau kita mengikut Tuhan gak bertambah, dan kata yang kau lakukan hanya sebagai rutinitas, apakah ada kasih dalam hidup? Katakan semua sia-sia. Maka kita harus bertambah, bertumbuh, terus dan terus. Yang terakhir dan keempat, ketika bertambah dan terus bertambah, juga saya singgung di sini. Yang keempat, kasih yang semakin nyata, bukan pura-pura. Yesus melakukan semuanya ini karena kasih. Yesus berkorban, berani melakukan semuanya ini karena kasih yang sungguh-sungguh dinyatakan. Kasih yang besar. Demikian juga kita semua. Ketika kita menerima imago Dei, image of God, semestinya kasih itu semakin membara, semakin nyata, bahkan terus menerus. Gak bisa membandingkan dengan yang lain. Kerjaanku akan lebih penting. Keluarga kan lebih penting. Ini kan lebih penting dari yang lain. Ya, Tuhan tahu. Keluarga penting, iya. Pekerjaan penting, iya. Tapi dalam hatimu, apakah engkau berani mengasihi dia lebih dari semuanya? Maka Yesus bertanya sama Petrus. Pertanyaan ini juga akan keluar ditanyakan pada kita semua. Simon Petrus, gantian namanya jadi nama. Siapa sih dia? Apakah kau ngasih aku? Siapa sih Maria? Apakah kau ngasih aku? Siapa ini? Pak Toto, apakah kau ngasih aku? Itu Yesus tanya. Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku?
Tuhan tahu. Aku sudah ibadah, aku sudah melayani, aku sudah memberikan korban persembahan, aku sudah berdoa, aku sudah semuanya. Tapi tetap ditanyai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu segala sesuatu yang engkau tahu. Gak berhenti, pengen meyakinkan. Ditanya 2 kali, apakah engkau mengasihi aku? Jangan pura-pura menjawab. Tuhan tahu sampai dalam hati ini. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan kedua. Petrus juga jawab sama. Aku mengasihi engkau. Engkau tahu segala sesuatu. Ditanya lagi yang terakhir ketiga. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini dilontarkan pada setiap yang hadir saat ini. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah ada perubahan dalam hidupmu? Aku udah melayani, apakah berani lebih? Aku udah memberikan persembahan, apakah berani lebih? Loh, kan habis aku. Tuhan gak minta uang, Tuhan minta ketulusan hati. Permisi tak singgung sampai di pelayanan, ya, biar mau kena kabeh. Siapa lagi biar, siapa? Silat, apa tamburin, main musik, LCD, apa semua. Berani kau ngasih lebih, jemaat. Berani kau ngasih lebih. Lah aku sudah tetap pakai loh. Aku nggak tanya kau tetap pagi, kau tetap malam, kau tetap mau tidur di sini, nggak tanya saya. Yesus cuma tanya, apakah kau mengasihi aku? Jawaban, jawab sendiri. Dia berkorban karena kasih. Dia memberikan semuanya karena kasih. Yesus enggak ngomong, aku kan udah dipukul, aku kan udah ditinju, aku kan udah diludahi. Enggak jauh gitu. Karena aku mengasihi engkau lebih dari semuanya. Maka inilah Tuhan juga berani mengatakan, aku tidak kau samakan dengan siapa, aku tidak kau bandingkan dengan siapa, aku tidak kau umpamakan dengan apa. Kenapa kau bertanya apakah kau mengasihi aku? Coba kita baca Yesaya 46 ayat 4 dan 5. Ini bukti kasih Tuhan. Yesaya 46 ayat 4 dan 5. Yesaya 46 ayat 4 dan 5. Sampai masa Tuhan. Ini ayat hafalan, enak. Aku tetap iya. Sampai masa putih rambut, aku apa? Menggendong kamu. Dengan kata lain, sampai tua sekalipun. Kalau ngomong tua, sampai lansia, aku tetap menggendong kamu. Aku melakukannya, berhenti? Enggak. Aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Biasanya ayat ini pelintir di pek dewi. Terus enak ya, ini janji Tuhan tak pun. Janji Tuhan ini benar ya dan amin. Terjadi dalam hidupku, amin, memang iya. Tapi pertanyaan yang tadi ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Maka di dalam ayat yang kelima ditampilkan, kepada siapakah kamu tidak menyamakan aku, tidak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama.
Berani? Ayat 5 kamu berani? Apakah kita masih membanding-bandingkan? Masih merasa benar yang sama? Sekali lagi semua penting. Dari dalam hati kita Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Aku sudah melakukan semuanya untuk kamu. Merubah wajah yang dulu semrawut berubah menjadi percaya. Wajah yang dulu waduh susah membuat menjadi sukacita. Ya. Kenapa sih kok mesti ditanya terus 3 kali? Untuk memastikan ya. Nah, permisi saya kasih contoh ya. Ini pas kebetulan nih kejadian ini kosong pas waktu sebelum Pak Edi ini waktu mau maju itu saya dapat mimpi ya. Dalam mimpi itu minggu lalu, dalam mimpi saya itu saya marah-marah sama anak saya. Dalam mimpi itu paspor saya ya, paspor itu berarti paspor lah, buku identitas loh, paspor mau keluar negeri loh, paspor jadi dalam mimpi. Paspor saya itu saya kasihkan anak saya, ya, paspor saya, paspor istri saya, paspor semua. Dan kalau mau keluar negeri harus menunjukkan paspor. Ternyata paspor saya ini dicuci oleh anak saya, dibawa laundry, dikirim. Terus saya tanya, mana suratnya? Jadi mana? Oh ya sebentar, diambil loh. Wah langsung umpet saya, tak buka paspornya, cekat kabeh kan kalau cekat awal, rempet, ya istilahnya rempet, kuat deh kabeh loh, tak buka kabar, waduh kabar hilang, tak sobek pelan-pelan nempel, kerasa kabarnya rusak, waduh biar caranya gitu, nama saya, loh kok hilang? Nah, gimana caranya menunjukkan identitas saya? Gimana caranya? Tak mana ya Pak Edi ya, interview ya. Harus datang ke mana? Imigrasi. Saya pergi ke ini, kami mimpi. Saya pergi ke imigrasi, ditanyain, Bapak mau nggak ke sini? Ya mau bikin identitas saya, Pak. Siapa Bapak? Lu ngimpi Pak, terus kagetan sama saya bikin paspor saya ini semrawut, wajah nggak orang, ditanya model terus, wah nggak tahu sini. Kenapa ke sini? Mau bikin apa? Bikin identitas. Kau usah identitas. Bapak kan udah tinggal di sini. Ya udah itu. Lu enggak Pak, saya mau ke luar negeri kan perlu identitas. Oh perlu identitas ya. Ditanyain tuh macam-macam, interview tuh, meyakinkan bahwa saya ini benar-benar memiliki identitas yang baru. Ditanya bermacam, 2 kali, 3 kali, lantas saya terbangun kan. Wah, mimpi ini belum selesai, terbangun. Terus ternyata dalam mimpi itu ingat loh, itu khotbahmu, khotbah kok paspor sih. Iya. Wajah yang hancur ini, identitas yang hilang ini, dikembalikan lagi, harus datang diperbarui. Wajah yang rempet ini, wajah yang semrawut ini, ditanyain, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau benar dalam hatimu? Apakah engkau mengasihi aku? Benar, granted. Kasih ini. Sekali lagi kalau kita pulang nanti, buktikan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Bukan hanya pura-pura penampilan, enggak. Tapi sungguh-sungguh nyata, kasih yang nyata. Biarlah ini menjadi satu hal yang
menjadi berkat bagi kita. Dia mati, dia berkorban untuk mengembalikan gambar Allah dalam hidup, untuk mengembalikan gambar Allah dalam hidup kita, supaya kita memperoleh kemenangan, supaya kita memperoleh kuasa, supaya kita boleh menjadi saksi terang dengan wajah yang gembira, menjadi saksi bercahaya, dan kita mau melakukan yang terbaik lagi, bahkan menyatakan kasih yang sempurna, kasih yang nyata. Yang pertama, bagi satu hormat ini, kalau kita menerima perjamuan kudus, bukan hanya rutinitas, tapi kita bersyukur. Makode kembali lagi, image of God kembali lagi dalam hidup, maka berkat otomatis mengalir dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Engkau yang sudah berkorban buat kami, Engkau yang sudah menyerahkan hidupmu buat kami, menggantikan kami orang yang berdosa. Bahkan Kau menyelamatkan, menguduskan kami, memberikan kemenangan, berikan kuasa buat kami. Terima kasih Bapa melalui firman, dan kami bersyukur. Apabila sebentar juga kami boleh menikmati perjamuan kudus, persekutuan tubuh dan darah, biarlah Kau berkati, layakkan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat yang Kau saat ini juga kami membawa dalam doa khususnya untuk perjalanan misi ke Sumba. Biarlah kami semua boleh ikut ambil bagian terlibat di dalam perlombaan arah-arah iman ini. Kau sertai dalam perjalanan kami. Kau juga sertai semua yang ada di sana. Kau juga berkati kami semua yang ada di sini. Kau saat ini kami tinggal juga untuk saudara-saudara kami di dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Tapi kami percaya Kau yang sanggup mengubahkan, Kau yang sanggup memberikan kemenangan. Biarlah Kau jamah hanya dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan boleh terjadi. Dan untuk kami semua Tuhan, berkat-Mu telah Kau sediakan buat kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami dan kami berserah padamu, dan Kau turun tangan untuk memberkati kami.
sekarang sedang jemaat kasih Tuhan pulang, dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita, selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua percaya dan katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.